sah enggak untuk menyatakan bahwa yang Anda tampilkan sebagai kreasi itu meninggalkan tradisi? Jadi sebetulnya ini kan harus ada semacam dialog antara keduanya. Dialog. Itu yang tidak terjadi. Ya. Jadi apakah yang satu sudah memberi ruang bicara untuk yang lain? Kalau itu belum, ayo lakukan itu. Masalahnya dialog. Apalagi misalnya tadi tuanku menyinggung istilah pakem. Ya. Minangkabau tidak punya pakem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MAM TV, kita jumpa lagi dalam episode kali ini. Kita bertemu kembali dengan tokoh pertama yang hadir di MAM TV, Muhammad Ibrahim Ilyas Sultan Makudum. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Kali ini kita bicara tentang dunia beliau. Muhammad Ibrahim Ilyas sejak sekolah menengah pertama SMA sudah memasuki dunia kepenulisan, sastra, seni. Kemudian dalam perjalanan hidup yang penuh liku di berbagai perguruan tinggi, pernah kuliah di IKIP Padang, jurusan sastra Inggris, pernah di UNAN Padang, sosiologi. Tapi beliau berkecimpung lebih banyak di dunia teater, pementasan, sastra, sampai kemudian beliau terdampar di isi Perang Panjang dan dapat beasiswa ASKI waktu itu. ASKI ya Pak. ASKI Perang Panjang dapat beasiswa ke Yogyakarta, isi Yogyakarta. Ya walaupun ada hal-hal pahit dalam perjalanan beliau berkuliah, yang beasiswanya janji sekian tahun hanya didapat 6 bulan dan akhirnya ditampung bersama oleh kawan-kawan. Beliau tetap konsisten dalam dunia seni, sastra, drama khususnya. Masih ingat kira-kira berapa naskah drama yang sudah lahir dari tangan Bung Bram? Saya tidak hafal ya, tapi tidak sampai 30-an. Kemudian sebagian dari naskah itu hilang bersama laptop yang dicuri orang, padahal naskah itu belum sempat dipentaskan. Saya kira mungkin itu juga kesempatan lain ya, bahwa saya bisa menuliskannya lagi, mudah-mudahan. Amin. Mungkin ada satu buku naskah yang paling berkesan atau karena penghargaan atau apa? Beberapa drama sudah dibukukan dalam buku yang berjudul Dalam Tubuh Waktu. Dalam Tubuh Waktu. Ada 3 naskah drama di situ. Salah satu naskahnya adalah Cabi. Cabi itu memenangkan sayembara penulisan naskah drama di Jogja. Dan alhamdulillah naskah itu mungkin sudah dipentaskan lebih dari 100 kali di seluruh Indonesia oleh lebih 100 grup. kali di seluruh Indonesia. Cabi. Saya kira itu juga ada faktornya. Naskah itu cuma dimainkan oleh 2 pemeran. 2 pemeran. Waktu pertunjukan dengan durasi maksimal 1 jam. Jadi itu mungkin juga membuat daya tarik orang memilih itu. Iya. Dan buku Dalam Tubuh Waktu alhamdulillah kemudian mendapatkan anugerah sastra dari Badan Bahasa pada tahun 2017, anugerah sastra Indonesia untuk kategori drama. Buku naskah drama. Baik, Bung Bram, untuk biografi kita cari waktu khusus bagi beliau. Banyak karya, banyak pementasan. Mungkin agak satu sudah sampai kemana pentas Bung Bram? Kalau pengalaman pementasan ya di Indonesia, di Sumatera Barat hampir semua kota pernah. Kemudian beberapa provinsi di Sumatera, Jawa, di Malaysia,
dan pernah juga ikut satu program pertukaran seniman muda Asia di Jepang tahun 97. Alhamdulillah. Baik saudara, kita cukupkan sekian dulu untuk biografi beliau. Kita ingin sesuatu yang lebih berat beliau pikirkan untuk kita. Ada suatu hal yang berkembang akhir-akhir ini tentang tradisi dan kreasi dalam seni. Mohon Bung Bram beri kami wawasan. Ada seni tradisi, lalu ada seni kreasi, baik dari segi di sisi drama, tari, musik dan segala macamnya. Kami ingin ada batas antara dua hal itu. Bicara tentang kreasi dan tradisi, sebetulnya ini kan berhubungan. Iya. Tradisi juga dimulai oleh satu kreasi. Bermula dari kreasi. Bermula dari satu kreasi. Apakah itu no-name atau itu cuma milik sekelompok masyarakat? Ya. Karena pemilikan personal baru kita akui kemudian kan, setelah ada human right dan lain-lain. Nah, kreasi awal itu kemudian dipakai oleh masyarakatnya berulang-ulang untuk satu peristiwa, apakah ritual atau yang lain-lain. Ini kemudian dia menjadi milik bersama. Tradisi. Jadi tradisi, bukan milik bersama. Menjadi tradisi. Karena dipakai berulang-ulang oleh masyarakat dan karena pengertian secara umum kata tradisi adalah kan pembiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang. Untuk semua hal dalam kebudayaan, sehingga kalau kesenian tentu jadi seni tradisi dia. Dan batas jelas tradisi dan kreasi itu menjadi tradisi itu non-name. Tidak ada nama pemilik. Bisa dikatakan demikian. Cuman kemudian kan juga ada kreasi yang sudah diakui sebagai milik pribadi, kemudian dikatakan sebagai tradisi. Untuk Minangkabau, satu contoh. Tari rantak itu adalah tari kreasi milik seorang seniman. Gusmiati Suid. Baru dibuat tahun 1977. Iya. Tapi di mana-mana kita dengar itu ini tari tradisi Minangkabau. Padahal itu milik personal. Tari kreasi yang dibuat tahun 77. Nah, dari kenyataan ini berarti kata tradisi ini tidak mempunyai batas waktu tertentu. Bisa kita redefinisi. Jangan terlalu saklek lah ya. Jadi kita tidak bisa menentukan bahwa seni randai misalnya sampai tahun 40 ini tradisi ini. Lalu yang randai yang muncul sesudah tahun 40 ini kreasi. Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Tidak bisa buat batas hitam putih ya. Tidak bisa batas yang matematis. Artinya ketika sebuah seni dikatakan tradisi, awalnya adalah kreasi. Kemudian menjadi penggunaan atau pemakaian berulang oleh masyarakat, dia menjadi tradisi. Kreasinya toh tetap bisa saja kepada individu, bisa milik masyarakat, kira-kira begitu. Ada pakem barangkali yang perlu Bung jelaskan kepada kami. Katanya kalau seni tradisi ada pakem yang tidak boleh dirubah atau tidak boleh dilanggar. Siapa bilang tidak boleh dirubah? Itu kan kesepakatan pemiliknya. Pemilik tradisi tadi. Pemilik tradisi itu. Misalnya, saya ikut dalam proses membuat randai menjadi 15 atau 30 menit. Saya tidak keberatan dengan itu, saya mau ikut. Tentu saya punya alasan. Sebelumnya tahun 77 melalui lembaga yang namanya Badan Koordinasi Kesenian Nasional Indonesia. Waktu itu ketuanya almarhum Khairul Harun. Itu disepakati bahwa randai akan kita lakukan dalam 2 jam. Kemudian lagu pembukaannya Dayang Daini, penutupnya Simarantang Tinggi. Itu kesepakatan yang dibuat oleh para pelaku randai dan para budayawan waktu itu, budayawan
yang memahami seni tradisi. Iya. Itu kan sudah berubah. Jadi Nah, padahal sebelum itu ada randai kita dengar 3 hari 3 malam. betul betul. Nah, ketika saya kembali ke Padang 2007, saya dapat tawaran untuk bagaimana? Mungkin nggak kita bikin randai 15 menit atau 30 menit? Kenapa tidak? Nah, pelaku-pelaku seni tradisi ada yang menolak ini. Iya. Terjadi pro dan kontra. Kenapa saya mau? Kenapa saya pikir itu boleh dilakukan? Contoh, saya beberapa tahun tinggal di Jogja. Iya. Kita mau nonton wayang 3 hari 3 malam, ada. Iya. Kita punya waktu nonton wayang 1 jam, ada. Kita mau nonton wayang 15 menit, ada. Iya. Mau nonton wayang dalam bahasa Inggris, ada. Artinya bukan merubah, tapi menambah alternatif. Iya, iya. Sekarang orang tidak punya waktu sebanyak dulu untuk menonton. Harus nonton 3 hari 3 malam lagi nggak ada. Satu, yang kedua, kita punya banyak pilihan tontonan sekarang. Iya. Jadi Kompetisi kalau tinggi. seseorang datang ke Minangkabau mau lihat randai, dia cuma punya waktu 30 menit. Apakah kita akan berikan pada dia potongan randai 30 menit atau kita bikinkan paket 30 menit? Iya. Iya. Tapi Tantangan. jangan akibatnya nanti kalau kita tanya mana randai yang 2 jam, tidak ada lagi karena udah bikin ini. Itu bukan itu maksudnya. Alternatif. Ya, Bukan menghilangkan yang sudah ada, tapi ada bentuk kreasi baru yang melanjutkan yang sudah ada. ya, dan membuat randai 30 menit itu kan juga tidak sederhana. Iya, Artinya bagaimana semua unsur dalam pertunjukan randai yang kita kenal tetap ada. ya katakanlah pakem-pakem itu Jadi, tidak akan hilang iya, toh. pemadatan. Pemadatan, Cerita misalnya iya. kan. Kalau randai 2 jam itu bisa 9 legaran, Iya, iya. ini mungkin cukup 4 legaran saja. Tapi itu kan dirancang sejak awal. Di mana substansi yang ada itu tidak Ya, tertinggal, terbawa. artinya orang tetap tahu, oh randai itu ini. Ini toh. Ya. Jadi karena dia berasal dari kreasi, kemudian jadi tradisi, kemudian ada katakanlah semacam pendapat mempertentangkan tidak pada tempatnya, saya pikir kalau begitu. Sah saja bahwa yang tradisi itu memperoleh kreasi baru dan alternatif baru, begitu kira-kira. Ya, yang jelas kemudian sejak tahun 80-an misalnya dunia seni pertunjukan di Indonesia, terutama seni pertunjukan ya, termasuk tari, teater dan musik. Ini kan kita tiba-tiba beramai-ramai menggali tradisi, ya, menjadikan tradisi sebagai sumber penciptaan seni modern. Itu jelas kita sudah berhubungan dengan tradisi kan. Iya. Saya yang akar tradisi saya orang Minangkabau. Saya membuat satu pertunjukan dengan basic tradisi Jawa Betul. yang bukan akar saya. Bukan. Walaupun dalam pertunjukan saya pernah memakai idiom-idiom tradisi Jawa. Iya, Tapi kan tidak sembarangan, saya harus pelajari dulu. Nanti marah orang Jawa sama saya. Tidak asal comot. Iya. Baik, kita sudah dapat melihat bahwa seni dalam bentuk apapun, dalam jenis apapun, pada hakikatnya awalnya adalah kreasi, kemudian ketika dipakai berulang-ulang dia menjadi tradisi. Tapi tradisi itu tidak harus berhenti, dia harus tetap membuka ruang untuk kreasi dan kreasi lagi, tentu saja untuk menghadapi tantangan zaman, tantangan perkembangan teknologi, perkembangan selera masyarakat, barangkali begitu, Bung Bram. Ini kita agak pindah sedikit tentang kritik. Ada pendapat bahwa yang mengkritik itu kadang-kadang bersikap seperti a priori kepada karya atau sebuah kreasi. Katakanlah seorang kritikus berada di luar rasa cinta terhadap rasa seni. Kritikus diharapkan kan bisa menjadi jembatan antara seniman atau pertunjukan dengan Penikmat dengan publik, dengan dengan publik. penikmat. Nah, tapi kemudian
kan juga ada kritikus yang kemudian menjadi penentu. Jadi hakim dia. Ini sudah sebuah karya yang baik, ini belum. Dia menjadi pembaptis, dia menjadi Juri. patron. Patron. Itu. Jadi saya kira kritikus posisinya bukan untuk mengatakan ini baik, ini buruk, tapi dia menjelaskan apa yang dikerjakan oleh seniman, karena mungkin tidak semua simbol atau hal-hal yang dipakai sebagai unsur dari seni pertunjukan belum tentu terjelaskan secara langsung. Disinilah peran kritikus mestinya. Mungkin kita masuk ke dunia yang melahirkan, Bung Bram, yang melahirkan seniman dan melahirkan kritikus itu bagaimanapun kan sebuah padepokan atau sekarang katakanlah perguruan tinggi atau sekolah seni. Apakah orang itu akan lahir sebagai seniman atau seorang ilmuwan seni atau seorang kritikus? Tentu ada basis yang sama harusnya, bahwa ketiganya atau keduanya itu orientasinya demi karya seni yang lebih baik. Mungkin ini persoalan kita puluhan, paling tidak perguruan tinggi seni di Indonesia itu mulai untuk beberapa bidang sebetulnya sudah mulai dari tahun 50-an. Ya, ya. Ada akademi musik yang termasuk awal, kemudian akademi seni rupa, baru tingkat akademi. Iya, iya. Barulah pada tahun 80-an ada yang menjadi tingkat institut. Institut Seni Indonesia Yogyakarta itu adalah pilot proyek perguruan tinggi seni. Menurut hemat saya sampai sekarang perguruan tinggi seni ini masih berada di situasi yang ambigu. Ya, ini mau melahirkan seniman, ya, atau ahli seni, atau ilmuwan seni. Ya, itulah kenapa ketika ISI Yogyakarta didirikan, ada beberapa seniman yang menolak, termasuk almarhum Mas Willy Rendra. Oh iya, iya, iya. Nah, karena menurut dia W.S. Rendra. Ini apalagi waktu itu kurikulum ISI 60% teori, ya, 40% praktek. Menurut para senior ini tidak mungkin melahirkan seniman. Iya, 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 iya. Melahirkan ahli seni juga tanggung. Akhirnya kita bisa lihat, maaf saja, saya juga tamatan ISI. Berapa orang tamatan ISI yang kemudian menjadi seniman, khususnya seni pertunjukan ya. Betul, betul. Apalagi kalau bicara jurusan teater. Jadi artinya proses pembekuan atau pembakuan seni yang tumbuh di masyarakat ke dalam padepokan atau katakanlah perguruan tinggi itu masih ada perbincangan lanjut, akan melahirkan seniman atau hanya sekadar orang yang punya ilmu seni. Ya, saya kira ini belum selesai. Belum tuntas. Ya, belum tuntas. Saya tidak pesimis dengan itu, tapi ini memang harus kita lakukan terus. Mungkin ada perbaikan kurikulum dan sebagainya. Kemudian juga silabusnya bagaimana, berapa persen harus praktek. Sekarang, apalagi sekarang ini sudah sampai tingkat S3 ya. Iya betul, S1, S2, S3. Saya ingin Bung memberikan sebuah pandangan tentang individu lah, kira-kira begini. Seorang pengajar di padepokan seni atau perguruan seni. Sebentar. Ya. Padepokan mungkin kita bisa harapkan dia melahirkan seniman karena ya, di sah situ untuk melahirkan seniman. Lebih banyak praktek daripada teori ya. Betul, betul. Jadi perguruan saja lah. Tinggi seni. Sekolah seni atau perguruan tinggi seni, katakanlah seorang pengajar di sana, entitas seorang pengajar itu apakah dia berhak menjadi pelaku seni, pengajar seni atau kritikus seni sekaligus dalam tiga predikat yang berbeda, atau dia harus pilih salah satu? Kira-kira bagaimana pikiran Pak? Saya kira menjadi pengajar yang baik tentu dia harus tahu tentang ketiganya atau mengalami ketiganya, kemudian pilih. Fokus. Ya, karena tidak semua orang sekuat
Misalnya kita ambil contoh seperti Djoko Damono. Iya, Yang kritikus, ya ilmuwan, ya jalan seniman. sebagai ilmuwan dia luar biasa. Jadi mungkin karena dia pengajar di perguruan tinggi, tentulah posisi dia sebagai pengajar yang harus diutamakan. Kalau dia sebagai pengamat, ya posisi sebagai pengamat. Iya. Ya Kan tidak ideal. mungkin ketika dia kritikus, dia mengkritik pertunjukan orang lain. Sementara dia juga pelaku. Dia juga pelaku Nah, dituntut. karena mungkin karyanya akan melahirkan teori baru. Iya. Ya, kalau Ketika dia tetap berada di- terperangkap dengan teori-teori yang sudah ada, Dia maka hanya maju. mengulang yang sudah ada. Iya. Dia hanya duplikasi Dia dari teori. menjadi epigon, Epigon dia. bebek, ya kan? Nah, Dia tidak akan pernah jadi seniman. Iya. Dia hanya pengikut yang telah lalu. Iya. Nah, jadi batas ketika dia menghentikan teorinya, dia lahir sebagai seniman untuk melahirkan kreasi baru. ya. Ini kan perubahan ini. Iya. Angkatan saya, generasi saya adalah generasi antara. Artinya kami mulai dari sanggar atau padepokan, Iya. kemudian ada yang sempat mencoba rasa perguruan tinggi seni. Iya. Nah, ada lagi yang tidak sempat, para autodidak yang belajar Iya. sendiri, tidak punya gelar akademis, Iya. Iya. mereka tetap berkarya Iya. sampai ada yang sampai mati. Katakanlah produk murni perguruan tinggi, kemudian ada produk murni padepokan dan kebun gurau Sanggar-sanggar. memasuki dua-duanya. Iya. Ya. Yang dari padepokan dan sanggar mengalami, dan dari perguruan tinggi yang Iya. katakanlah akademis mendapatkan itu. Ya, ini generasi awal ini, kalau kita pisah ya, ini kan jumlahnya makin sedikit, Iya, makin menipis makin menipis. kuantitasnya. Nah, mereka adalah pada umumnya orang-orang yang lebih guyup, kalau bahasa Jawanya, lebih bergaul baik dengan Intens. seni-seni tradisi. Intens dengan Nah, seni seni tradisi. tradisi Iya. atau kearifan lokalnya masing-masing. Betul. Ah, ini jumlah mereka makin sedikit. Makin Nah, menipis. generasi yang lahir dari perguruan tinggi, kalau mereka memilih jadi seniman, ini mulai dari teori-teori, ada lagi teori-teori barat yang masuk di situ, ya kan? Kemudian setelah mereka berkreasi, barulah mereka mencoba mencari tradisinya, tapi dengan konteks Dengan latar belakang perguruan tingginya. perguruan tingginya. Kalau terjadi benturan barangkali sah-sah saja, karena alam selalu membuka kesempatan orang yang berbeda itu untuk bertemu. Tapi ketika terjadi kritik di antara dua pihak ini, seperti menghadapi dua anak yang lahir di dua tempat, satu lahir di desa, satu lahir di kota. Ketika bertemu mereka saling menyalahkan. Jadi Bung yang mengalami dua posisi ini, kira-kira bagaimana sikap kita terhadap dua orang yang berbeda ini? Katakanlah orang padepokan itu sah enggak untuk menyatakan bahwa yang Anda tampilkan sebagai kreasi itu meninggalkan tradisi? Jadi sebetulnya ini kan harus ada semacam dialog antara keduanya. Dialog. Itu yang tidak terjadi. Iya. Jadi apakah yang satu sudah memberi ruang bicara untuk yang lain? Kalau itu belum, ayo lakukan itu. Masalahnya dialog. Apalagi misalnya tadi tuanku menyinggung istilah pakem. Ya. Minangkabau tidak punya pakem seperti Jawa misal. Iya, iya, iya. Iya. Kita lebih bebas, lebih dinamis. Iya. Iya. Ini kan mestinya kita punya dialektika, kita bisa bicara kan? Yang penting itu dialog. Iya. Walaupun dari perguruan tinggi dia menyatakan kami sudah mencoba menggali tradisi, tidak harus dia mengatakan penggaliannya itu yang 100% benar. Iya. Yang dari tradisi tidak pula harus mengatakan yang dia bawa dari padepokan atau sanggarnya itu 100% benar. Dua-duanya harus bertemu dalam dialog. Ya, Kira-kira begitu. mungkin mereka menggali atau menimba air dari sumur yang sama. Tapi alat yang mereka pakai itu berbeda. Ya, bisa saja ada klaim misalnya dari yang tradisi ruh, tradisi kami hilang katanya. Oh, kami sudah kumpulkan semua unsur dan filosofinya, kata yang dunia pendidikan. Tapi semuanya itu tidak akan selesai tanpa dialog. Iya. Barangkali begitu. Jadi saya kira kita tidak menolak yang baru ya. Baguslah ada pembaruan, ada hal-hal yang baru. Dan saya kira seni mana yang baru
Tidak ada, hampir tidak ada. Kita mengulang, tapi dengan versi yang berbeda. Iya, iya, iya. Dan menambah kalau kita punya sesuatu. Menambah itu pun mungkin bukan hal-hal yang sifatnya substansial. Mungkin kita hanya meramu saja dari Iya. Nah, itu pembicaraan yang sama sudah seperti lama. ilmu pengetahuan itu kita tidak menghasilkan pengetahuan sendiri, kita hanya berdiri di bahu-bahu. Bahwa ini imitasi atau imitasi di atas imitasi. Iya. Mana karya yang benar-benar original? Oke, kita kumpal yang satu ini, Bung. Ada satu lagi. Ketika katakanlah anak dari tradisi mengatakan tradisi kami jangan diseragamkan melalui peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang menyebabkan keunikan dari masing-masing tradisi itu menjadi berkurang. Pendapat Bung Bram, silakan. Jadi ini sebetulnya kan juga dikembalikan kepada yang melakukan penyebab penyeragaman ini. Misalnya lembaga perguruan tinggi, iya, atau lembaga festival, iya, atau lembaga pemerintah. Iya, iya. Nah, ini kan bermulanya dari sini. Ini harus diperbaiki. Iya. Jadi misalnya sekarang tadi kita bicara Randai ya, tiba-tiba sekarang di mana saja kita nonton Randai di Sumatera Barat pasti ada tepuk gelembong. Iya, iya, iya. Padahal aslinya tidak begitu. Tidak semua. Iya. Kemudian ada hal-hal yang sudah dipersamakan. Apakah ini pengaruh langsung dari hasil perguruan tinggi, ataukah orang-orang tradisi juga memaksakan Randai yang betul itu ini? Jadi belum tahu dari mana ini. Iya. Makanya saya katakan harus ada dialog antara kedua belah pihak ini tanpa yang satu menyalahkan yang lain. Betul, betul. Sebab toh dua-duanya adalah pencipta seni. Iya. Bung, tadi Bung menyebut ada katakanlah institusi yang punya peluang melakukan atau menyebabkan terjadinya penyeragaman. Festival misalnya, ketika ada 20 tradisi difestivalkan, lalu sang juri mengatakan ini yang terbaik, lalu semua padepokan tradisi atau sanggar tradisi itu meniru yang satu, sehingga yang lain yang mungkin punya keunikan terlupakan. Makanya kemudian orang lebih memilih kata festival daripada lomba. Dalam festival mungkin dipilih beberapa penampil terbaik tanpa ranking. Tanpa ranking. Jadi tanpa tidak ada juara. nomor satu. Iya, iya, iya. Nah, saya tidak ada yang harus terbaik, tapi penampilnya. Ini ya? penampil terbaik dan itulah nanti para pengamat atau dewan juri memberikan pertanggungjawaban kenapa ini 5 ini dipilih terbaik atau 10 ini dipilih terbaik. Artinya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sebagai hasil dari festival itu. Kalaupun toh nanti terjadi kesepakatan bahwa kita tiru yang terbaik, itu kreasi juga toh. Iya. Kita terimalah sebagai pencerahan bagi sekian padepokan, sanggar, bahwa meniru yang terbaik itu nggak ada masalah. Iya. Artinya tidak ada juga kritik terlalu keras untuk sebuah penemuan kesepakatan keseragaman. Ya dulu misalnya ketika itu dimulai dari saya persisnya lupa ketika Talempong dibuatkan solmisasinya. Iya. Sebelumnya itu kan partiturnya. pentatonis. Iya. Kemudian dibikinkan do re mi-nya. Pada awalnya itu kan juga terjadi pro dan kontra. Bagi saya itu tidak apa-apa. Asal yang awalnya ini juga dipelihara. Jangan ketika ini dirubah ke ini karena kita mau mencapai sesuatu yang menurut kita lebih baik, ini menjadi hilang. Sesuatu yang pernah bagus itu jangan sampai hilang walaupun ada yang lebih bagus yang ditemukan yang baru. Tidak, ini kan mengikuti sistem ilmu musik yang datang dari luar kita. Iya. Tapi Pola. untuk beberapa hal penciptaan kreasi baru, ini lebih membuka ruang. Oke. Tapi jangan menghapus yang sudah ada yang Sebab lama dulu yang. kita cuma punya 5 nada, sekarang jadikan 7, itu kan lebih baik Betul. dan lebih teratur, ada do, re, mi, fa dan seterusnya. Tanpa harus menafikan atau membuang yang Iya. sudah ada. Saudara,
diskusi kita cukup panjang kali ini. Mam bicara tentang tradisi dan kreasi, dan di sana ada dua arus dari Padepokan dan dari perguruan tinggi, dari Sanggar lah ya. Padepokan itu bahasa Jawa, Bung. Iya, nanti kesannya Jawa kan. Dari Sanggar, dari tempat latihan, atau kalau di Minangkabau sasaran barangkali ya, Bung. Dari sasaran dan dari dunia perguruan tinggi atau sekolah seni. Idealnya memang dialog lah yang bisa menyelesaikan, bukan saling klaim atau saling kritik, apalagi saling hujat. Ya. Sebab dua-duanya itu berada pada garis ingin mengembangkan dan menghasilkan kreasi seni yang maksimal. Oke, seni Minangkabau mudah-mudahan tetap berkembang dan penggalian tradisi sampai kepada pelestariannya tetap berlangsung. MAM TV, kita jumpa episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.